Halo sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas kenapa pasanganmu chasing running. Kenapa kalian berdua chasing running? Kenapa pada saat ditunggu nggak datang-datang, pada saat kita pergi dia datang? Ya, selalu begitu kan? Chasing running namanya. Karena apa? Kalian ini twin flame, kalian ini menyelesaikan karma keluarga. Jadi kalau misalnya pasanganmu pergi menghilang, itu karena dia sedang menjalankan leluhurnya. Leluhur di dalam pasanganmu itu sedang melaksanakan tugasnya, yaitu menghukummu. Karena pasangan twin flame itu adalah pasangan pembayaran karma. Dahulu Anda berdua mungkin suami istri dan didatangkan oleh orang ketiga. Orang ketiga biasanya, ya, di sini yang misalnya Anda terbaca sebagai istri yang ditinggalkan, ya, misalnya suami Anda pergi bersama wanita lain atau kebalikannya, ya, disesuaikan sendiri. Ini saya cuma contoh cerita saja. Itu zaman dahulu kemungkinan Anda yang ditinggalkan adalah orang ketiganya. Jadi Anda disuruh merasakan pedihnya hati istri yang dahulu ditinggalkan oleh suaminya. Jadi dia ketemu istrinya. Jadi orang ketiga ini dahulu istrinya. Anda enak saja, Anda tutup energi, ya, Anda clearing energi. Clearing energi itu adalah tutup bungkus diri Anda dengan cahaya ilahi. Buang semua yang negatif, tarik semua yang positif dari Tuhan, masukkan badan, tanganmu angkat ke atas, minta Tuhan melumuri tanganmu dengan kuasanya yang ajaib, kemudian putar dari kepala, kaki sampai kepala lagi, sehingga membentuk putaran, sehingga membentuk lingkaran, ya. Tujuannya apa? Tidak memberikan energi, karena pada saat Anda ditinggalkan, Anda harus membayar karma leluhur yang Anda harus temukan di balik kembar jiwa Anda. Kembar jiwa Anda itu siapa? Kembar jiwa Anda itu adalah goibnya Anda, kakang kawah adik ari-ari Anda, kandapat Anda, higher self Anda. Itulah Anda. Perjalanan cinta yang disebut twin flame ini, pasangan Anda dihadirkan untuk menghancurkan Anda. Pada saat Anda menutup energi, dia akan datang. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah energimu. Karena apa? Orang-orang twin flame itu dia mempunyai kemampuan telepati. Karena itu pikiran Anda, perasaan Anda harus dikunci. Anda bisa berbicara atau dia bisa merasakan sentuhan Anda karena Anda punya kemampuan untuk itu, ya. Kemampuan Anda itu telepati. Anda bisa berkomunikasi, menghadirkan dia berkomunikasi. Itu kemampuan Anda. Telepati Anda harus dikunci. Karena apa? Orang ketiganya pun bisa melihat atau bisa, dan bahkan bisa cemburu, dan bahkan mungkin bisa mengira Anda memakai black magic. Itu yang sering ditafsirkan salah oleh orang-orang. Karena apa? Pada saat Anda terhubung secara telepati, leluhurnya juga ikut nimbrung. Paham? Leluhur kalian, leluhur orang ketiga, leluhur pasangan Anda itu biasanya kalau yang terbaca sebagai pasangan twin flame itu orang-orang sakti. Ya, telepati, perasaan dan pikiran harus ditutup. Kemudian Anda itu empat, Anda itu penarik energi. Anda datang di warung kosong, warungnya bisa rame. Anda pun bisa mengosongkan warung. Misalnya Anda benci, Anda tutup warungnya. Bisa. Itu Anda. 4. Orang sakit dekat Anda bisa sembuh karena energi Anda. Saya waktu kecil, saya paling takut sama rumah sakit. Karena apa? Orang sakit kalau dekat saya, kalau nggak mati lebih cepat, sembuh lebih cepat. Nah, saya paling sebel kalau meninggal lebih cepat. Saya paling takut ke rumah sakit. Kemudian mulut Anda ini mantra. Apa yang Anda omong
itu jadi. Maka harus positif ngomongnya, nggak boleh negatif. Karena apa? Twin flame tidak boleh melakukan pelanggaran, tidak boleh memakai kemampuannya ini untuk suatu tujuan negatif, nggak boleh. Karmanya double triple, ya itu. Anda hati-hati. Terus Anda kalau memutus tali kutuknya leluhur, Anda mempunyai pedang panjang, besar, tajam. Anda sudah dibekali dengan pedang, dan Anda menutup energi Anda dengan cahaya Allah. Anda memegang cakram. Anda memegang cakram di tangan Anda. Itu Anda. Jadi Anda modalnya adalah pedang dan cakram. Kuasa-kuasa kegelapan dimensi bawah takut pada Anda, takluk pada Anda, bisa Anda perintah. Itu Anda. Energi Anda harus positif. Karena apa? Mulut Anda ini adalah mulut pendoa, mulut yang berdoa, sabdo dadi. Ya, orang-orang bilang pahit lidah, tapi kalau pahit lidah itu kan jelek. Saya bilang manis lidah. Karena apa? Anda harus mengeluarkan kata-kata positif. Kalau tidak, Anda akan hancur sendiri oleh karma yang Anda buat sendiri. Ya, paham ya? Jadi energi Anda itu harus positif. Dengan begitu, pada saat Anda menguasai bagian ini, ya, bagian dari apa yang Anda punyai, yang saya sampaikan tadi, kalau dipositifkan, itu Anda bisa mempunyai kemampuan setara dukun. Itulah yang diterawang oleh dukun-dukun lain sebagai, kalau kamu diterawang sama orang lain, saya sering kok diterawang sama orang-orang, dibilang saya dukun, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Cuman leluhur-leluhur kita ini loh, orang sakti. Dan kita punya kemampuan, sehingga kita diserang. Sering kita mendapat serangan balik gitu loh. Padahal kita nggak nyerang gitu. Tapi mereka merasa terancam gitu. Karena mereka ngelihat nerawang-nerawang kita. Kalau saya nggak boleh asal nerawang tanpa seizin yang punya badan. Itu sama seperti kita ngintipin rumah orang, kan gak sopan. Orangnya bisa marah gitu. Sehingga kalau kita nerawang orang, yang di badan kita ini marah, nyerang si dukun yang nerawang-nerawang kita. Nah, itu udah dianggap nyerang. Jadi twin flame itu adalah perang gaibnya leluhur. Anda yang terhubung dengan saya, penetral leluhur. Anda harus mengeluarkan hati Anda yang sakit karena ditinggalkan pasangan, demi apapun juga. Anda ditinggalkan pasangan, Anda yang dijanjikan menikah, tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Anda yang baru dinikahi 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kemudian dia berpaling ke yang lain. Itu semua adalah pembayaran karma leluhur. Kalian harus ikhlas menerimanya. Pada saat Anda ikhlas menerimanya, Anda sedang membayar karma, pembayaran karma dari leluhur. Anda membayar karma leluhur. Anda akan mendapatkan kemudahan dari leluhur. Anda akan dimudahkan kehidupannya. Karena Anda ikhlas bersedekah. Anda uangnya akan dibanyakkan karena Anda akan bersedekah. Bersedekah hati, bersedekah uang, bersedekah apa saja. Itu ikhlas Anda. Nah, sedangkan kita kalau sudah mengikhlaskan, dan kita itu ada waktunya, pembayaran karma itu 5 bulan. Setelah kita 5 bulan, baru yang pasangan kita yang meninggalkan kita kena karmanya. Kena karmanya. Sehingga kita bertumbuh, iman kita bertumbuh karena orang ketiga dan pasanganmu. Mereka adalah gurumu sebenarnya. Jadi tidak boleh dibenci. Karena ini adalah pembayaran, ini adalah perjalanan jiwa yang harus Anda tumbuhkan, Anda munculkan keluhuran budi, mengampuni orang yang menyakitimu. Itu tujuan dari twin flame, keluhuran budi. Perjalanan ini nggak kemana-mana. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun, akan begini-begini saja. Putus kutuknya, bayar karmanya, lingkari badan Anda, kemudian tutup pikiran Anda, tutup perasaan Anda. Jangan berikan energi, karena kita harus belajar soal energi.
Dari perasaan kita akan berenergi, ya, bersinergi dengan alam. Dengan hembusan nafas kita, dengan doa dan hembusan nafas kita. Ambil nafas, tahan, hembuskan, buang semua yang negatif ke laut. Itu benar-benar nyata. Dan kita menarik benar-benar sinar Tuhan. Itu kemampuanmu. Karena apa? Karena Anda beda. Karena Anda light worker. Light worker itu pasukan Allah. Kita rata-rata membayar karma leluhur. Paham? Kita membayar karma kesalahan leluhur di zaman dahulu. Pada saat kita membayar karma, kita dienolkan pada Tuhan. Kita hanya harus menggenggam Tuhan. Kita hanya harus bertemu kembar jiwa kita. Dan kita berjalan bersama kembar jiwa kita dan cahaya Allah. Dan pedang di tanganmu. Itu saja. Itu saja. Laksanakan 5 bulan supaya nggak berlarut-larut sampai 5 tahun. Sampai 10 tahun. Sampai 15 tahun. Sampai 25 tahun pun akan begini terus. Dan kalau Anda meninggal belum menyelesaikan karmanya, ini akan nurun ke anak. Ini akan nurun ke anak. Jadi selesaikan. Ya. Untuk pemutusan kutuk dan karma, untuk bertemu dengan kembar jiwa, caranya adalah Anda memejamkan mata, membayangkan wajah Anda sendiri. Ini cara simpel yang saya diajarin oleh leluhur. Dan saya sudah mengeluarkan kembar jiwa udah ribuan. Ya, ini saya bukan kejawen, saya bukan spiritualis. Kebetulan saya kisah cinta twin flame yang mengeluarkan leluhur. Yang tujuan dari twin flame itu adalah bukan jadian sama pasangan, bukan, tapi bertemu dengan sinar Allah di dalam diri Anda. Keluhuran budi, ya, membantu orang-orang yang senasib dengan kita. Itu saya sudah melakukannya, saya sudah melakukan sebagai orang ketiga, saya sudah melakukan, saya punya, dan saya dikeluarkan dari cinta twin flame. Jadi jadi ini posisi terbolak-balik terus. Nanti Anda keluar dari posisi orang ketiga, nanti jadi orang pertama, nanti jadi orang ketiga, nanti jadi orang pertama, nanti jadi orang ketiga, nanti terus putusin, kasih Tuhan di dalam dan tidak memikirkan. Selama 5 bulan Anda membayar karma, niatkan untuk membayar karma, selesai. Jangan membenci pelakornya, jangan membenci pebinornya, jangan membenci orang yang mengambil pasangan Anda, karena di zaman dahulu Andalah yang bersalah. Anda yang ditinggalkan, Andalah yang punya salah. Begitu caranya bertemu kembar jiwa. Anda pejamkan mata. Ya, sekali lagi ini tidak ini cara yang instan yang diajarkan oleh leluhur. Ya, tidak sesuai dengan kejawen, tapi ini akan nganut fahamnya kejawen. Ini cuma cara instan dari leluhur. Nggak pakai puasa apa-apa, hanya puasa pikiran, puasa perasaan, ya, mendekatkan diri pada Allah. Jadi Anda pejamkan mata, Anda melihat diri Anda sendiri. Anda bayangkan matanya, Anda bayangkan hidungnya, Anda bayangkan mulutnya. Terus kemudian Anda lanjut, lihat dari kepala sampai kaki. Kemudian lihat dadanya. Dadanya ada pisau atau tidak? Ambil, cabut dengan tanganmu yang bersinar, cabut, kembalikan ke Allah pisaunya. Ampuni orang-orang yang menaruh pisau di dadamu. Dengan tanganmu yang bersinar, Anda minta dulu kepada Allah, lumuri tangan saya dengan kuasamu yang ajaib. Ambil nafas, tahan, hembuskan, pegang bekasnya pisau yang Anda cabut itu. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tiup dengan doa. Ya, ini saya nggak ngajar agama, ini cuma cara instan untuk Anda memutus kutuk leluhur, bertemu kembar jiwa Anda, bertemu saudara kembar Anda. Kemudian clearing energinya kembar jiwa Anda. Anda tanya, apakah kamu kembar jiwa saya? Dengarkan dengan mata hati apa jawabannya. Lihat mulutnya, senyum atau cemberut. Clearing energinya. Berikan sinar Allah, perlindungan Allah. Bilang, maaf, saya selama ini tidak tahu.
Kalau saya punya kembar jiwa, peluk dia. Terus suruh dia melihat dirimu. Apakah Anda ada black magicnya? Apakah saya ada black magicnya? Suruh kembar jiwamu untuk kalau misalnya ada, suruh buang ke matahari biar meledak di sana. Ya. Terus kemudian lihat pasangan Anda. Antara Anda dengan pasangan Anda ada tali atau rantai. Bayangkan saya memberikanmu pedang, pisau, panjang, tajam. Putuskan. Ambil nafas, tahan. Putuskan. Kemudian lihat dadanya. Lihat punggungnya. Apakah ada pisau? Apakah ada tombak? Atau sesuatu yang lain yang tajam? Yang menancap di punggungnya, atau di pundaknya, atau di pinggangnya, atau di dadanya. Cabut. Itu adalah pisau yang ditancapkan oleh leluhurmu kepada leluhurnya. Ambil, tancap, bilang, Tuhan, saya minta maaf atas pisau yang ditancapkan oleh leluhur saya kepada leluhurnya. Sebut nama pasanganmu. Ya. Kemudian dengan tanganmu yang bersinar, pegang bekas lukanya, bekas pisau tajam tadi. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tiupkan doa. Tiupkan doa. Kemudian clearing energi dia. Bilang, saya, tatap mata dia, saya dan leluhur saya minta maaf atas segala yang terjadi di masa lalu. Leluhur saya punya salah kepadamu. Terus kemudian lihat di belakangnya dia. Ada siapa? Ambil nafas, tahan, hembuskan, membungkuk. Bilang, leluhur saya, atas nama leluhur saya, meminta maaf atas segala yang terjadi di masa lalu. Saya sudah memutus kutuknya, saya akan membayar karmanya. Kemudian Anda kalau punya orang ketiga dan Anda tahu mukanya, Anda bayangkan. Orang ketiga bisa siapa saja, bisa ibunya, bisa anaknya. Itu lihat, antara Anda dengan orang ketiga itu ada tali atau rantai. Putuskan. Terus antara orang ketiga ini dengan suami Anda atau pasangan Anda ada tali atau rantai. Putuskan. Kemudian dilihat dadanya atau punggungnya si orang ketiga ini. Apakah ada pisau? Ambil, cabut, kembalikan Tuhan. Bilang, saya minta maaf, dikasih sinar di bekas lukanya. Saya minta maaf atas segala yang dilakukan oleh leluhur saya kepada leluhurmu. Ambil nafas, tiup, hembuskan, doa di dadanya. Clearing energinya. Bilang kepada leluhur semua, membungkuk. Saya berdoa kepada semua leluhur agar mendapat kesempurnaan di alamnya. Ya, begitu caranya. Kemudian untuk melihat leluhurmu sendiri, leluhurmu berada di belakang kembar jiwamu. Lihat di belakang kembar jiwamu ada siapa. Minta nasihatnya. Minta ya, bilang sama leluhurmu bahwa saya sudah memutus kutuknya leluhur. Saya yang akan membayar karmanya leluhur. Ya, sesimpel itu. Waktunya 5 bulan. Kemudian hidup Anda akan dinormalkan. Selama 5 bulan akan ada tes. Apa yang menjadi kelemahanmu itu akan dijadikan tes. Akan dibuat tes. Akan selalu menjadi tesnya. Kalau Anda suka marah-marah, kalau Anda obsesif, itu akan jadi tesnya terus. Akan ada, kalau bukan dari pasangan, nanti ada dari pekerjaan, ada dari tetangga. Nanti pokoknya masalah-masalah yang membuat Anda muncul obsesinya, marahnya, itu. Ya, jadi pada saat pembayaran karma, hati-hati dengan emosi. Jaga diri, jaga hati, jangan keluar kutuk, jangan keluar marah. Nanti terulang lagi, ya.
terulang lagi. Stop sampai 5 bulan saja. Pembayaran karma stop. Twin flame stop. Normal, kita di hidup normal. Nah, pada saat kita dinormalkan, kita akan melihat bahwa kita sudah menjadi orang berbeda. Kita lebih dewasa iman. Karena kita belajar mengekang diri sendiri. Itu kejawen yang secara twin flame. Jadi ilmu yang keluhuran budi, bukan kejawen, sorry, saya ralat. Bukan kejawen, tapi intinya dengan kejawen adalah sama. Keluhuran budi, cara instan, cara twin flame. Karena kalian semua adalah pasukan Allah. Sehingga Anda harus memakai hati bijaksana, tidak boleh berdosa, tidak boleh buat salah. Semuanya, kehidupan Anda adalah soal energi. Anda bisa nyampai ke langit ketujuh, lewat langit ketujuh pun bisa sampai laut. Karena apa? Itu areanya leluhur Anda. Paham? Ketemu saja kembar jiwanya dulu, pelan-pelan, supaya nggak kaget. Ya, Anda yang sudah lelah biasanya cepat nemunya. Kalau Anda yang masih ngotot mau jadian sama pasangan, itu susah. Ngotot karena pasangannya diambil orang, susah. Nunggu sampai dia kejeblos dulu. Nunggu sampai dia kena karmanya, nunggu sampai dia jatuh dulu. Jadi mungkin sebelum jatuh, ketemu saja kembar jiwanya. Coba ketemu kembar jiwanya. Dan diputus semua tali leluhur. Karena leluhur kita dahulu misalnya contoh, kalau di sini ada leluhur Gayatri itu Ratu Majapahit. Di tangan beliau kerajaan Majapahit berkembang hebat. Dan dia memutuskan untuk menjadi biksu, menjadi pendoa, ya. Beliau menggantikan posisi Ibu Saraswati, yang kemudian oleh Ibu Saraswati karena posisinya sebagai istri disingkirkan oleh Ibu Gayatri. Ibu Gayatri mendapatkan kutuk. Brahma yang mendepak Ibu Gayatri mendapatkan kutuk. Nah, Anda ini loh pengutuk-pengutuknya. Anda ini loh Gayatri-Gayatrinya. Anda ini loh Brahma-Brahmanya. Paham? Jadi ini adalah cinta leluhur. Sakitnya pun sakit sekali. Ketergantungan. Ini adalah cara Anda untuk melepaskan diri dari kecanduan. Anda kecanduan energi pasangan. Anda sakau. Anda harus diisolasi. Selama 5 bulan Anda akan diisolasi. Tidak boleh terkoneksi secara hati dan tidak boleh terkoneksi secara pikiran. Paham? Sudah jelas ya? Kenapa twin flame kejar-kejaran? Karena saling melempar karma. Karena saling bales-balesan. Mau sampai kapan? Berhenti. Putus kutuknya, bayar karmanya. Jangan berikan energi kepada pasanganmu. Anda enak-enak saja membayar karma leluhur. Sakit ya sakit, tapi ada caranya kan, clearing energi itu. Bayangkan Anda dengan rasa sakit itu ada tali. Lihat, antara Anda dengan rasa sakit Anda karena kehilangan, itu ada tali. Ambil nafas, tahan, dilihat talinya. Putusin. Bayangkan Anda membawa gunting, membawa pisau, membawa apa yang bisa memutus. Putus. Ambil nafas. Like that. Secepat itu. Ini saya ajarkan, ya kan? Karena saya sudah lulus dan saya sebenarnya sudah keluar dari karma, tapi saya keenakan membayar karma. Saya ketagihan membayar karma. Saya sudah lulus, saya sudah lepas dari siklus dan saya ketagihan membayar karma. Saya bekerja buat Tuhan, saya bekerja membantu leluhur-leluhur saya, dan di belakang saya ada banyak leluhur-leluhur Anda yang punya mata batin akan melihat. Di belakang saya ada, kan? Gitu, ya.
Waktunya 5 bulan, selesaikan dengan cepat, nggak terasa kok. Ya, ikhlas membayar karmanya leluhur, ikhlas kehidupan kita dipakai oleh Tuhan karena energi Anda ini energi orang-orang bertobat, energi orang-orang pembayaran karma, energinya diminta sama semesta, diminta sama bumi untuk menghalau tsunami, untuk menghalau bintang jatuh, bintang badai matahari, untuk menghalau gunung meletus besar-besaran. Energi Anda yang dipakai. Ya, bantu bumi dengan cara ikhlas. Energi Anda sedang dipakai oleh leluhur. Ya, ingat energi Anda positif. Kalau kelihatan setan-setan, ingat Anda tangannya ada sinar, dan di tangan Anda satu lagi ada pisau, ada pedang. Ya, itu modal Anda. Doakan roh-roh supaya mereka, karena energi mulut Anda yang dipakai, energi mulut pendoa Anda yang dipakai. Saya doakan semoga kamu mendapat penyempurnaan di jalan Tuhan. Kayak gitu, itu sudah membantu mereka untuk level up. Gitu, ya. Saya harap semuanya bisa menyelesaikan perjalanan jiwa ini dengan berani. Jangan mau tahu kehidupan pasanganmu yang meninggalkanmu. Ya, jangan mau tahu, itu namanya ngeliat. Nanti Anda kesetrum. Kalau Anda melihat-lihat statusnya, melihat-lihat WhatsApp-nya, online apa enggak, get kontaknya, Facebook-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, Anda yang kesetrum. Anda kesetrum. Dan kalau Anda kesetrum, energi Anda loyo. Karena kalau energinya dia dapat, dia yang segar, dia yang sehat, Anda yang lemah. Tutup, energinya tutup. Supaya dia ngejar energimu dan Anda hanya harus ke atas, sehingga dia nggak bisa masuk kan, karena Anda lindungi diri Anda dengan cahaya Allah, cahaya sinar. Dia akan ngikut energi Anda terus sampai dengan tiba-tiba sama. Tiba-tiba tanpa dia sadari, dia sama di posisi yang sama untuk pembayaran karma dia, dekat kepada Tuhan. Tanpa Anda sadari, tanpa Anda doakan, dia akan melepaskan diri dari serangan ilmu-ilmu hitamnya. Dia akan mengambil energi Anda, karena ini kita bicara tentang peperangan gaib, peperangan spiritual. Ya, energi Anda hanya harus ditutup dan lari ke atas. Setelah 5 bulan baru dia akan membayar karmanya dengan orang ketiganya. Siapapun orang ketiganya. Begitu caranya. Ini adalah Twin Flame Indonesia, bukan Twin Flame Barat. Karena Twin Flame Barat tidak ngajarin ketemu kembar jiwa, sehingga muter-muter nggak karuan. Unionnya adalah dengan sejatinya dirimu. Pasanganmu dihadirkan untuk Anda union dengan cahaya Allah di dalam hatimu yang melindungi. Paham? Paham ya? Selamat menjalankan perjalanan jiwa Anda. Semoga sukses. Sehat, selamat, semangat semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.